Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku, untuk hari ini pelajaran PLH kita masih berada di bab 3, yaitu pencemaran lingkungan. Kalau pelajaran sebelumnya kita mengenal apa itu pengertian pencemaran lingkungan dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi untuk hari ini kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu beberapa masalah yang terjadi di lingkungan. Jadi sebelumnya anak-anakku perlu kita ulangi kembali bahwa pencemaran lingkungan adalah kondisi lingkungan, apakah itu air, udara, dan tanah yang tercampur dengan zat lain yang dapat merusak lingkungan. Kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan, yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat yaitu pencemaran suara. Jadi untuk hari ini Ibu Guru ulangi, kita membahas tentang beberapa masalah lingkungan. Jadi anak-anakku, masalah lingkungan yang kita hadapi, yang pertama pemanasan global atau sering diistilahkan dengan global warming. Kemudian yang kedua yaitu efek rumah kaca. Jadi yang pertama pemanasan global. Jadi pemanasan global atau global warming adalah keadaan suhu bumi yang semakin meningkat sehingga keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Maka diantaranya itulah terjadinya pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian pada pemanasan global ini ada banyak dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Yang pertama yaitu es yang berada di kutub dan di gunung tinggi itu mencair. Jadi menurut perhitungan ini dapat menaikkan permukaan laut setinggi 5-7 cm. Jadi ketika es mencair di gunung yang tinggi ini dan di kutub, itu akan menyebabkan naiknya permukaan laut setinggi 5-7 cm. Jadi tentu saja kenaikan permukaan laut rata-rata harus diukur dari stasiun pasang surut yang stabil, tidak terjadi gempa atau penurunan permukaan tanah. Jadi akibat gunung es yang mencair, air laut akan naik. Jadi kalau air laut akan naik, maka daratan rendah akan tergenang. Daerah pantai atau dataran rendah yang produktif di bawah ukuran tertentu juga akan hilang. Kemudian pulau-pulau kecil yang rendah juga akan menghilang. Selanjutnya dataran rendah tersebut bisa hilang karena air laut naik, bukan hanya karena abrasi atau diambil pasirnya. Kemudian dampak yang kedua yaitu perubahan sirkulasi plankton dan sebaran ikan. Jadi karena terjadi perubahan sebaran ikan dan plankton, ini akan berdampak pada berkurangnya persediaan sumber pangan dari laut. Jadi kita kekurangan makanan yang berasal dari laut. Jadi inilah yang akan berdampak negatif pada nasib jutaan nelayan atau pencari ikan atau petani tambak. Kemudian dampak yang ketiga yaitu perubahan vegetasi. Daerah yang
kini beriklim sedang itu akan menjadi lebih hangat sehingga dapat menanam tanaman tropis. Sementara daerah yang sekarang sudah hangat seperti di Indonesia dapat berubah menjadi iklim yang panas, bahkan bisa menjadi gurun. Kemudian perubahan pola penyakit. Jadi akibat yang keempat yaitu perubahan pola penyakit. Akibatnya ini beberapa virus atau bakteri yang dulu hanya ada di daerah tropis, misalnya malaria, demam berdarah dan sejenisnya, akan melanda daerah yang beriklim sedang. Jadi jika para pekerja kesehatan tidak akrab dengan penyakit tropis seperti itu, maka akan timbullah yang namanya pandemi yang sangat ganas seperti yang sekarang ini kita alami. Kita sedang terkena pandemi virus corona. Kemudian dampak yang kelima yaitu perubahan iklim regional dan global. Kemudian yang keenam yaitu perubahan siklus hidup flora dan fauna. Jadi perubahan siklus hidup tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena adanya udara yang menghangatkan bumi. Jadi efek rumah kaca itu disebabkan karena naiknya gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Jadi selain gas CO2 yang bisa menimbulkan efek rumah kaca, itu ada beberapa gas-gas lainnya. Yang pertama ada yang namanya sulfur dioksida atau SO2, kemudian nitrogen monoksida atau NO, kemudian nitrogen dioksida atau NO2, ada juga gas metana atau CH4 dan klorofluorokarbon yang diistilahkan dengan CFC. Jadi gas-gas inilah yang memegang peranan penting dalam meningkatnya efek rumah kaca. Jadi menurut penelitian, efek rumah kaca itu telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1 sampai 5 derajat Celcius. Jika kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global dengan kenaikan suhu bumi di antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius itu di sekitar tahun 2030. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi yang diserap oleh atmosfer. Hal ini bisa mengakibatkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Bumi secara konstan menerima energi, kebanyakan dari sinar matahari, tetapi sebagian lagi diperoleh dari bumi itu sendiri, yaitu melalui energi yang dibebaskan dari proses radioaktif. Jadi efek rumah kaca ini terjadi karena seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, itu karena gas-gas, ada CO2, ada SO2, ada CFC, ada CH4, kemudian ada NO2. Jadi inilah keberadaannya ini, lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Jadi akibatnya itu panas matahari terperangkap dalam lapisan troposfer dan inilah yang menimbulkan pemanasan global. Jadi lapisan ozon yang berada di stratosfer merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi menyaring radiasi ultraviolet B dari matahari. Kemudian pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon
yaitu O3 terjadi secara alami di stratosfer. Jadi itulah dua masalah yang kita hadapi di sekarang ini, dua masalah lingkungan. Yang pertama yaitu pemanasan global dan yang kedua adalah efek rumah kaca. Keduanya ini saling berhubungan satu sama lain. Setelah anak-anakku mengetahui dua masalah lingkungan ini, tugasnya yaitu yang pertama, menurutmu pencemaran apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu amati pencemaran apa yang sedang dialami oleh lingkunganmu di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian setelah kamu amati, kamu sudah ketahui pencemaran apa yang terjadi. Menurutmu langkah-langkah apa atau tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya atau mengatasinya? Apa solusinya? Jadi anak-anakku punya tugas. Yang pertama, amati pencemaran apa yang terjadi, dan yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi pencemaran yang terjadi tersebut. Jadi anak-anakku, silahkan anak-anakku kembali membaca bukunya bagi yang punya buku. Kemudian yang tidak punya buku bisa diulangi video materi penjelasan materinya Ibu Guru kali ini. Untuk itu Ibu Guru ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.